Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya nak. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring. Jadi ustazah harap anak-anak selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Anak-anak soleh ustazah ya, insyaallah siap ya untuk belajar hari ini? Ya, jadi siapkan buku dan alat tulisnya ya nak. Jadi sebelum kita belajar ya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, langsung saja masuk ya ke pembelajaran kita ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, pembelajaran 5 dan 6. Tahukah kamu ya bahwa ya Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan ya. Ada berbagai jenis sayuran ya. Seperti kol, brokoli, kembang kol, sawi, daun singkong dan lain-lain. Dan ada juga ya jenis-jenis buah ya seperti pepaya, kelapa, durian, mangga, jeruk dan lain-lainnya ya. Masih banyak lagi jenis-jenis buah. Dan ada juga ya jenis tanaman yang dibuat sebagai obat ya, seperti tumbuhan jahe, kunyit, kencur, mengkudu, lidah buaya dan lain-lain. Ada juga ya nak jenis tanaman hias ya, terdiri dari berbagai jenis seperti tanaman berbunga maupun yang tidak berbunga. Jadi tanaman hias ini ya dimanfaatkan sebagai penghias taman-taman ya. Kemudian rumah, bisa juga kantor dan juga tempat umum. Jadi tanaman hias yang cukup populer di Indonesia itu ya seperti bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga kembang sepatu, bunga kemboja dan masih banyak lagi ya jenis bunga-bunga lainnya ya nak. Itu tadi tentang jenis-jenis tumbuhan ya. Selanjutnya, bekerja sama ya merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi, bersikap baik itu sangat dianjurkan dalam kehidupan kita. Jadi, bersikap baik ya kita lakukan kepada manusia. Bukan hanya manusia saja, nak, tetapi kepada tumbuhan juga dan hewan. Jadi, dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Misalnya ya berbuat baik terhadap sesama manusia, yaitu dengan mendoakan kebaikan kepada orang lain. Contohnya nih, ada teman kita yang sakit ya. Jadi kita menjenguknya dan mendoakan teman kita yang sakit supaya cepat sembuh ya nak. Kemudian kalau berbuat baik kepada tumbuhan itu dengan cara merawatnya ya. Maka tumbuhan akan memberikan manfaat bagi kita. Seperti tanaman yang berguna sebagai sumber makanan ya, bahan pakaian, bahan obat-obatan, dan tumbuhan juga menghasilkan oksigen untuk pernapasan kita. Jadi manusia itu ya nak sangat memerlukan makhluk hidup lainnya. Jadi tidak hanya saling membutuhkan sesama manusia,
tetapi ya kita itu juga membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan ya yang menghasilkan bahan kebutuhan kita sehari-hari. Seperti kalau tumbuhan seperti tanaman padi, kemudian sayur-sayuran ya. Kalau hewan itu contohnya seperti dagingnya yang kita manfaatkan ya. Kemudian masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, salah satu sikap baik adalah bersikap jujur ya, Nak. Jadi, di sini ya Fatimah berusaha mengamalkan sikap baik ini dengan tidak menyontek kepada orang lain. Nah, ayo kita berlatih untuk tidak menyontek. Jadi, contohnya ya anak-anak, tadi salah satu sikap baik itu adalah jujur ya. Contohnya seperti tidak menyontek ya kepada orang lain atau kepada teman pada saat kita ujian ataupun ulangan. Jadi mulai dari sekarang kita berlatih untuk tidak menyontek, ya Nak. Nah, di sini ada contoh soal ya untuk pelajaran matematika ya. Alifah mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 520 butir. Jadi biji kacang merahnya ya, ia letakkan pada kotak yang berwarna hijau. Kemudian Nadira ya mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Dan ia meletakkannya di mana, Nak? Iya, di kantong plastik. Jadi pertanyaannya, berapakah jumlah kacang merah Alifah dan Nadira? Nah, kacang merah Alifah tadi ada berapa butir, Nak? Ini dia, ya. Kacang merah Alifah itu ada 520 butir. Kemudian kacang merah Nadira itu sebanyak 610 butir ya. Jadi bisa kita buat ya di bawahnya ini penjumlahannya 520 ditambah 610. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita mau menjumlahkannya. Jadi untuk mempermudah kita menjumlahkan ini, maka kita buat cara bersusun ke bawah. Jadi kita buat seperti ini ya, 520 ditambah 610. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan ya. Jangan lupa, Ustazah selalu mengingatkan. Jangan sampai terlupa lagi ya. Dalam menjumlahkan ini, itu harus satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, begitu seterusnya ya Nak. Nah, langsung saja kita jumlahkan ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan ya 3. Kemudian 5 ditambah 6. Ini sama dengan 11 ya. Jadi langsung saja kita tuliskan 11 karena tidak ada angka lagi yang mau kita jumlahkan. Jadi kalau tidak ada lagi yang mau dijumlahkan, maka langsung saja kita tuliskan angka semuanya. Jika ada, baru kita naikkan ke atas. Begitu ya Nak. Jadi berarti ya 520 ditambah 610 sama dengan 1130. Jadi ya jumlah kacang merah Alifah dan Nadira itu sebanyak 1130 butir. Nah, selanjutnya di sini ya tempat menyimpan kacang merah ya milik Alifah dan Nadira itu ditukar ya Nak. Jadi kacang merah Alifah itu diletakkan pada kantong plastik ya. Tadi yang di kantong plastik punya Nadira, tapi sekarang ditukar ya, ditukar. Maka Alifah yang meletakkan kacang merahnya itu di kantong plastik. Sedangkan Nadira itu diletakkan pada kotak yang berwarna hijau. Nah, pertanyaannya,
berapakah jumlah kacang merah Alifa dan Nadira? Jadi langsung saja kita buat seperti yang tadi, anak. Nah, nih, kacang merah Alifa itu nih, jadi seperti ini, anak. 520 ditambah 610. Nah, ini langsung saja ya. Kita jawab ya 1130. Dari mana? Dari yang tadi, karena di penjumlahan itu berlaku sifat pertukaran. Walaupun tempatnya ini diubah ya, maksudnya ditukar ya, nak. Tempatnya ditukar, maka hasilnya tetap sama. Contohnya seperti ini ya, 520 ditambah 610 itu hasilnya sama, yaitu 1130. Maka jumlah kacang merah Alifa dan Nadira itu adalah 1130 butir. Maka kesimpulannya ya, nak, ini kesimpulannya yaitu 520 ditambah 610 itu sama dengan 610 ditambah 520. Maka hasil dari kedua penjumlahan ini yaitu sama, yaitu 1130. Mudah kan, nak, untuk menyelesaikannya? Ya, insya Allah mudah ya, nak. Karena pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita juga sudah belajar penjumlahan seperti ini. Tetapi yang di sini yaitu soal cerita. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Ya, semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat buat anak-anak. Dan kita tutup ya pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.